Iya, shalom saudara, selamat malam. Kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam hari ini. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan, kita mau terus memuji menyembah Dia, karena Tuhan itu baik ya. Dia tidak pernah memperhitungkan dosa dan pelanggaran kita, tetapi kasih-Nya begitu besar bagi kita. Dia mengampuni kita, bahkan mengangkat kita menjadi anak-Nya. Karena itu saudara, sudah kewajiban kita untuk memuji menyembah Dia. Kami mau datang di hadapan hadirat-Mu pada malam hari ini Tuhan. Mau bersyukur atas setiap kasih Tuhan dalam hidup kami, atas pengampunan Tuhan yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar Bapa. Malam ini kami membawa pujian penyembahan kami di hadapan hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Bawa kami untuk terus memuji menyembah Engkau, bersyukur akan kasih-Mu yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira Bapa. Terima kasih Tuhan, terima pujian penyembahan kami di hadapan hadirat-Mu malam ini. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Oh, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah Tuhan. Amin. Apa yang Kau lakukan buat kami, yes Lord, tentangku tak terselami bagiku Tuhan. Sungguh indah, sungguh besar. Katakan saudara, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah Tuhan, yes Lord, yang Kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah. Lebih lagi saudara, datang pada Tuhan, katakan sungguh besar, besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk kami mengerti Tuhan. Besar, sungguh indah Tuhan, yang Kau pikirkan tentangku tak terselami bagi kami Tuhan. Indah segala rencana-Mu bagi hidup kami, bahkan besar pengampunan-Mu Tuhan. Terima kasih, oh, sungguh besar pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Yes, amin Tuhan, terlalu dalam
untuk kami mengerti. Oh, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselang di bagiku. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas kasih pengampunan-Mu bagi hidup kami, atas pengorbanan-Mu yang besar bagi hidup kami. Bahkan ketika kami jatuh, Tuhan, Engkau angkat hidup kami. Terima kasih Yesus untuk semua yang terbaik yang sudah Engkau lakukan bagi kami, Tuhan. Kami bersyukur karena kami melihat betapa besar kasih-Mu, Tuhan. Pengampunan-Mu dalam hidup kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Tak Kau pandang hina, tak Kau pandang yang hancur. Kami berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, ya Tuhan, karena pengampunan-Mu, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Lebih lagi angkat hatimu, katakan pada Tuhan, betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Tak Kau pandang hina, Tuhan. Amin, amin. Yang hancur kami berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan-Mu, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Lebih lagi katakan betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Tak Kau pandang hina, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan-Mu, Tuhan. Amin. Kau beri, pulihkanku. Terima kasih buat pengampunan-Mu yang Kau beri bagi kami. Kau ampuni kami, Kau pulihkan kami, Tuhan. Terima kasih Yesus.
Yesus, ajar kami terus hidup menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan-Mu Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kami bersyukur buat pengampunan yang Tuhan beri bagi hidup kami. Kasih yang tanpa syarat, itu yang memulihkan hidup kami Tuhan. Karena itu kami rindu agar terus kami ada di dalam Engkau. Jangan lepaskan tangan kami Tuhan. Pegang erat tangan kami, agar kami boleh hidup menyenangkan hati-Mu hari-hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, ini ungkapan hati kami. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku. Katakan Engkau alasan Tuhan, amin. Selama kami hidup, lebih lagi katakan, oh Yesus, pegang erat tanganku. Kami tak dapat hidup Tuhan di luar kasih-Mu, di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkaulah alasan selama kami hidup Tuhan. Selama ku hidup, lebih lagi katakan, Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Terima kasih Tuhan. Jangan lepaskan tangan kami, sebab kami tahu Tuhanlah alasan kami hidup. Engkau yang sanggup memberi kebahagiaan di dalam hidup kami. Engkau yang sanggup memberi kepuasan di dalam hidup kami. Tidak ada yang lain Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup memberikan kebahagiaan dan semua yang kami butuhkan di dalam hidup ini Tuhan. Kami percaya Yesus, Engkaulah satu-satunya Tuhan yang terus ada bersama dengan kami. Bahkan saat kami berseru, Engkau mendengarkan setiap seruan kami. Mari saudara, katakan Yesus, 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 kami berseru kepadamu Tuhan. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkau
Yesus, 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 Yesus ku berseru, kami berseru, Yesus, Yesus ku panggil namamu, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, lebih lagi saudara, engkau yang membutuhkan Tuhan, katakan Yesus, Yesus, Yesus ku berseru, Yesus, Yesus, kami panggil namamu Tuhan, pengabdianku hanya padamu. Yesus, lebih lagi saudara, dengan iman, angkat imanmu, katakan Yesus, Yesus, Yesus ku berseru, Yesus, Yesus ku panggil namamu, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Engkau Bapa di dalam hidup kami. Ketika kami berseru, Engkau menjawab kami Tuhan. Terima kasih buat setiap anugerah yang terbaik yang Tuhan berikan buat kami. Bahkan Engkau masih menemani kami di masa-masa sulit kami Tuhan. Bahkan sampai hari ini Tuhan, Engkau terus memegang tangan kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami tahu kebenaran firman-Mu yang sanggup menuntun kami, memberikan kami kekuatan. Karena itu urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, Roh Kudus, berbicara bagi setiap kami. Kami buka hati bagi firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya seperti biasa saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu yang pasti akan membangkitkan iman dan menguatkan setiap kita. Shalom Ibu Debbie, saya sudah lama sebenarnya mau WA Ibu. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Debbie. Saat itu di bulan Juni tahun 2020 saya sedang dikarantina di sebuah hotel di Singapura selama 14 hari. Sedang suami saya berada di ICU mengalami koma. Saya sama sekali tidak diizinkan oleh pemerintah untuk keluar bertemu sebentar saja melihat suami yang saat itu sedang koma. Puji Tuhan, selama ini saya adalah pendengar khotbah-khotbah Ibu Debbie di YouTube. Khotbah-khotbah ibulah yang menemani saya, bahkan memberikan kekuatan kepada saya. Saat saya menghadapi masa-masa karantina 14 hari, saya sendirian di negara orang, di mana suami saya juga mengalami koma di ICU. Dengan kekuatan doa, saya terus memohon kepada Tuhan agar diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan suami dalam keadaan dia masih hidup. Tiba-tiba suami saya sadar dari komanya dan saya pun selesai dari karantina dan bisa bertemu dengan beliau. Walau hanya 6 hari saja di ICU, Bu. Waktunya Tuhan akhirnya mengambil pulang kekasih hatinya suami saya kembali ke rumah Bapak. Dalam keadaan tenang, tapi saya bersyukur. Yang saya sangat syukuri, saya masih diizinkan Tuhan untuk bisa bertemu walaupun hanya 6 hari dalam keadaan suami saya masih hidup dan juga sadar, Bu. Selama 6 hari itu, saya banyak bersama suami di ruang ICU dan berdoa dan memuji-muji Tuhan saja. Sambil saya terus mengikuti pujian penyembahan dari YouTube. Walau sebenarnya saya tidak kuat, Bu, melihat keadaan suami yang semakin lemah,
Tapi semua khotbah-khotbah Ibu Debbie selalu menjadi kekuatan untuk saya menghadapi semuanya ini sendirian di negara orang. Mengingat saat itu adalah pandemi awal dan semua negara-negara lockdown. Hanya saya dan suami saja yang diizinkan masuk ke negara itu saat itu. Kadang ketika saya mengalami ketakutan datang menyerang saya langsung buru-buru saya putar kenceng-kenceng khotbah Ibu Debbie di telinga saya. Dan supaya saya tidak drop dan mental saya juga tidak drop. Singkat cerita Bu, suami saya ketika dipanggil pulang dalam keadaan tenang, saya hanya bisa bersyukur diizinkan Tuhan ya bisa mendampingi beliau di saat-saat terakhir. Bahkan selama 6 hari di rumah sakit, terus berdoa, baca firman, memuji, menyembah Tuhan bersama-sama. Walaupun suami saya keadaannya sudah lemah saat itu, tapi beliau sadar dan masih bisa mendengar. Kami terus berdoa, baca firman, puji sembah sambil memegang tangannya saya terus membisikkan. Dari ketika dia masih sadar sampai akhirnya dia tidak sadar lagi Bu. Tuhan Yesus sangat baik dan sangat ajaib Bu. Saat ini saya harus tetap kuat demi anak-anak dan juga cucu-cucu Bu. Masih banyak tugas saya dan saya terus dikuatkan oleh semua khotbah-khotbah Ibu. Dan saya terus belajar menerima keadaan apapun di dalam hidup saya. Saya tahu bahwa Tuhan punya rencana yang indah untuk saya dan anak-anak saya, bahkan cucu saya di depan. Saya mengucapkan terima kasih banyak Ibu Debbie yang dan saya sudah lega rasanya mengirimkan kesaksian ini. Sudah lama saya ingin bersaksi bahwasannya Tuhan Yesus itu sangat baik. Saat mengalami ketakutan dan merasa sendiri dan hati ini rasanya hancur ketika ditinggal oleh suami, namun kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang selalu berseru-seru kepadanya. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Debbie yang sudah menguatkan saya melalui khotbah-khotbah Ibu di YouTube. Saya mengucap syukur sekali lagi, terima kasih khotbah Ibu yang terus saya dengar ya di telinga saya, dan saya terus ulang-ulang terus. Terima kasih ya Bu, saya jadi bisa kuat, tegar oleh karena Tuhan yang memberikan firman-Nya melalui khotbah Ibu Debbie untuk saya bisa mendengar dan menjadi panduan dalam hidup saya. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati Ibu selalu, amin amin. Puji Tuhan saudara, tidak mudah ya, tetapi inilah kehidupan. Seringkali ada banyak hal bisa terjadi tanpa kita duga ya, dan kita tidak bisa membayangkan. Saudara bisa bayangkan ya, di tengah keadaan pandemi saudara ya harus menghadapi suami koma dan ya tidak bisa lagi ya berharap apa-apa. Bayangkan 14 hari harus dikarantina dan tidak boleh mendampingi suami ya, tetapi ibu ini terus berdoa meminta selama dia 14 hari dikarantina di hotel. Dia terus mendengarkan puji-pujian firman Tuhan, bahkan mengikuti semua khotbah-khotbah saya, mesbah doa, mesbah syukur ya, dan akhirnya saudara Tuhan boleh izinkan ibu ini berjumpa dengan suaminya. Masa karantina selesai, suaminya sadar, dia boleh mendampingi walaupun dalam waktu yang hanya 6 hari. Tapi ibu ini bersyukur karena selama 6 hari itu ya hidupnya dengan suaminya di rumah sakit, waktu yang mereka punya yang sisa hanya 6 hari Tuhan berikan. Dia boleh mendampingi suaminya di saat-saat terakhirnya ya, di saat-saat terakhir sampai menghembuskan nafas, terus diisi dengan firman Tuhan, dengan khotbah-khotbah saya, bahkan terus berdoa bersama ya, dan ibu ini terus menguatkan suaminya. Kita percaya ya Bu, bahwa suami ibu sudah bersama-sama dengan Bapa di sorga, sudah senang, sudah sembuh ya, dan ibu terus akan diberikan kekuatan untuk berjuang ya sampai pada garis akhir juga mendampingi anak cucu, karena masih ada rencana Tuhan yang besar. Benar apa yang ibu katakan,
Rencana Tuhan belum selesai, Bu. Ibu tetap kuat. Kami percaya, kita semua percaya bahwa Tuhan itu ajaib. Tuhan memberkati Ibu sekeluarga, ya, dan semuanya pasti akan ya indah saudara pada waktunya. Terima kasih buat kesaksiannya Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Saya juga mengucapkan turut berduka cita bagi semua ya teman-teman kita yang mungkin kehilangan orang tua, kehilangan papa, kehilangan mama, ada begitu banyak ya. Tetapi saya percaya kita tidak boleh berlarut-larut. Memang kita sedih, tetapi kita percaya bahwa rencana Tuhan yang terbaik. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita tadi malam sudah sampai di Kejadian pasal yang ketiga, ya, tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Ingat, ular iblis memutarbalikkan firman. Iblis membuat ragu manusia terhadap firman Tuhan. Jadi ini kerjaannya iblis, mencobai manusia dengan cara apa? Memutarbalikkan kebenaran, yang dosa dibilang benar, yang benar dibilang dosa. Dan dia membuat manusia ragu akan janji Tuhan atau firman Tuhan, sehingga kita disuruh untuk tidak taat, melanggar firman Tuhan. Itu iblis. Segala sesuatu yang melanggar firman Tuhan itu iblis, saudara. Enggak usah tanya lagi, Bu, bagaimana membedakan mana yang iblis, mana kehendak Tuhan, mana kehendak iblis. Ya, kehendak Tuhan sudah pasti yang membawa kita pada ketaatan, kekudusan. Kehendak iblis itu yang membuat kita melawan firman Tuhan, melawan kehendak Bapa, itu kehendak setan, saudara ya. Dan kita akan melanjutkan, saudara. Kita tadi malam sudah sampai di akhirnya. Hawa berhasil membujuk, setan berhasil membujuk Hawa, dan Hawa akhirnya mengambil buah itu, dan dia memberikan sisanya juga, dia memberikan juga kepada suaminya yang saat itu bersama-sama dengan dia, ya. Makanya juga laki-laki itu kalau imannya nggak kuat, ya, istri jatuh, ya, semuanya jatuh. Tapi suami dituntut menjadi imam dalam rumah tangga supaya tidak jatuh bareng-bareng semuanya. Harus ada yang kuat imannya, ya. Kalau bisa suami membawa istri dan anak-anak hidup dalam takut akan Tuhan. Ketika mereka memakan buah itu, mereka matanya terbuka dan mereka tahu, mereka sadar bahwa mereka telanjang. Akhirnya mereka mencari daun-daun untuk dibikin cawat, saudara, menutupi kemaluannya. Ketika mereka mendengar, ayat 8 di sana dikatakan, ya, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Perhatikan apa yang menjadi upah dari dosa yang sangat mengerikan bagi manusia ketika Tuhan bilang kamu akan mati. Saudara, ya, adalah ini yang terjadi. Pada waktu mereka jatuh dalam dosa, akhirnya mereka menjadi ketakutan terhadap Tuhan karena ada dosa. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada hari sejuk, mereka bersembunyi. Manusia itu bersembunyi, ya, di antara pohon-pohonan. Tadinya mereka ketemu Tuhan itu enak, hubungannya dengan Tuhan itu baik, ya. Mereka bisa merasakan hadirat Allah, mereka mau terus bersama-sama dekat dengan Allah. Tapi ketika ada dosa, dosalah yang membuat hubunganmu terpisah dari Allah. Itu yang Tuhan bilang, pada saat engkau memakannya, engkau akan mati. Dosa, ketidaktaatan membawa kita jauh dari Tuhan. Dan waktu kita jauh dari Tuhan, kita pasti mati. Ya, kenapa? Karena ketika kita ini diciptakan dari debu tanah, Tuhan menghembuskan nafasnya kepada kita. Karena itu manusia itu gak bisa hidup terpisah dari Allah. Karena hembusan nafas kita itu berasal dari Allah. Waktu kita berbuat dosa, melanggar perintah Tuhan, sudah pasti kita jauh dari Tuhan. Dengan kata lain apa? Mati. Inilah kematian rohani yang saya perkatakan, saudara. Ada 3 kematian di dunia ini. Yang pertama mati rohani, yang kedua mati beneran, yang ketiga mati binasa, mati kekal, yaitu di neraka. Ya, nah manusia itu ketika jatuh dalam dosa dia mati rohani.
Ya makanya ya kita ini yang mati rohani, kalau ada orang mati rohani sampai hari ini sekalipun engkau Kristen, kalau engkau terus-menerus hidup dalam dosa, tidak hidup lahir baru dan dibebaskan dari dosa, mengalami kelahiran kembali, hidupmu diubahkan, maka maaf saja saudara, sekalipun engkau Kristen, engkau mati rohani. Dan apa yang akan engkau terima nanti? Kematian kekal di neraka kalau orang tidak dilahirkan kembali. Nah, ketika mereka jatuh dalam dosa, itu Tuhan ingatkan, makanya jangan sekali-kali kamu makan karena kamu pasti mati. Ya, ayat yang ke-9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ayat 10, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ya, firman Tuhan, bayangkan saudara, ya mereka akhirnya takut ketika mendengar langkah Tuhan, mereka bersembunyi. Mereka bersembunyi, ketakutan saudara. Ini bukan takut akan Allah, tapi ketakutan saudara akibat dosa. Jadi saudara membayangkan dua manusia yang menutupi tubuh dengan daun ara sambil berusaha bersembunyi dari Allah yang maha melihat dan maha tahu. Adalah ya lucu saudara ya, kalau kita lihat orang dia itu kan Tuhan maha tahu, Tuhan maha melihat. Untuk apa kamu bersembunyi? Wong Tuhan tahu kok apa yang kamu lakukan. Orang Tuhan tahu apa yang kamu perbuat. Tuhan tahu kejatuhanmu. Ya, makanya saudara, orang yang mati rohani itu seringkali buta rasa, buta hati, buta pikirannya. Dia pikir dia bersinah tuh Tuhan nggak tahu. Dia pikir dia menyembunyikan dosa itu Tuhan nggak tahu. Padahal Tuhan tuh maha tahu. Di sana dikatakan ya mereka berusaha bersembunyi dari Allah. Tapi Tuhan bertanya, di manakah engkau? Ya, sungguh saudara, bagaimana mungkin mereka akhirnya menjadi bodoh? Ya, jadi akhirnya ya kita lihat di sini ya kayak tidak berpengertian lagi. Ya, bersembunyi dari Tuhan. Bagaimana mungkin kamu bisa bersembunyi dari Tuhan? Ya, namun ya itu juga yang dilakukan manusia hari-hari ini. Bertindak seolah-olah Tuhan tuh tidak tahu apa yang mereka lakukan. Orang yang mati rohani ciri-cirinya ya, iya inilah ciri-ciri orang yang mati rohani saudara ya. Mereka itu berpikir bahwa Tuhan tuh tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka bertindak seolah-olah Tuhan tuh nggak ngerti. Mereka melakukan dosa itu ya dengan bangga, ya dengan senangnya. Tapi karena mereka pikir Tuhan nggak tahu dan Tuhan itu tidak akan menghakimi. Ya, karena itu saudara, ya jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu tidak tahu, dan jangan pernah mencoba untuk menyembunyikan dosa apapun. Ya, karena Tuhan tuh lebih suka kalau kita hidup jujur, terbuka, pertobatan itu yang terpenting. Jadi dari ayat-ayat yang kita baca ini menunjukkan ya ada kerinduan Tuhan untuk bersekutu dengan manusia sebenarnya. Tapi dari ayat-ayat ini juga kita membaca menunjukkan bahwa mengapa manusia takut untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya, Adam dan Hawa bersembunyi dari Allah ketika mereka mendengar Dia menghampiri mereka. Ya, Allah ingin bersama-sama dengan mereka, namun mereka karena dosa yang mereka lakukan, mereka menjadi takut dan menjauhkan diri mereka dari Tuhan. Dosa telah menghancurkan hubungan manusia dengan Allah. Sama seperti dosa telah menghancurkan hubungan kita ya dengan Tuhan, demikian juga dosa akan menghancurkan hidup saudara. Ya, tapi kita bersyukur saudara, lewat Yesus Kristus Tuhan, ya hubungan kita diperdamaikan kembali sehingga kita boleh diperdamaikan dengan Allah. Ya, jadi jangan coba-coba hidup dalam dosa saudara, berbahaya sekali ya. Lalu ayat yang ke-11 firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang untuk kau makan itu? Ayat 12, manusia itu menjawab, ya Adam menjawab kepada Allah, manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku itu. Ya, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Saudara ya, dan akhirnya saudara, Tuhan bertanya kepada manusia, ya siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa kamu telanjang?
Tadinya kan mereka tidak tahu, tetapi ketika mereka makan buah itu, nah Tuhan bertanya, apakah Tuhan tidak tahu? Kenapa Tuhan harus bertanya? Tuhan itu maha tahu, ya, tetapi dia mau melihat kejujuran Adam dan Hawa ini, ya, untuk memberitahukan, ya, apa yang sudah mereka lakukan, saudara. Tuhan itu maha tahu dan dia sudah tahu. Tapi Tuhan mau melihat pengakuan dari mulut manusia. Dia mau lihat apa yang mereka mau omong kepada dia. Ya, apakah mereka bertobat atau apa yang mereka lakukan? Ya, dan ini menarik sekali, saudara, untuk dibahas. Ya, tapi kita akan bahas besok, saudara, karena waktunya sudah selesai. Ya, kita melihat di sini. Ingat sekali lagi, saudara, ya, Tuhan itu bukan tidak tahu, tapi justru karena Tuhan sangat tahu. Ya, makanya saudara, dia datang kepada manusia. Hari ini, saudara, ya, jangan, ya, kita ini kalau kita sudah tahu kebenaran, Tuhan sudah ngomong, jangan pura-pura tidak tahu, apalagi melanggarnya, lalu bersembunyi dari Tuhan, menyembunyikan dosa, itu akan mendatangkan kutuk dalam hidup kita. Tuhan bilang saat itu juga kamu akan mati. Bukan mati secara rohani, bukan mati secara jasmani, tapi mati secara rohani. Itu kematian yang pertama. Ya, kematian yang kedua, mati secara daging kita ini waktu kita mati beneran. Yang ketiga itu mati dalam kekekalan di neraka. Mari saudara, jangan sampai kita mati rohani. Mari kita hidup dalam kebenaran, bertobat dari segala dosamu. Biar malam ini kita mau berkata, Tuhan, ampuni kami, Tuhan. Ampuni segala dosa kami, ampuni segala pelanggaran kami. Dari kisah malam hari ini kami belajar bagaimana upah dosa itu membuat kami jauh dari Tuhan. Hubungan yang rusak dengan Tuhan itu membawa kematian rohani bagi kami. Kami mati ketika kami terpisah dari Allah, sebab kami mendapat hembusan nafas hidup rohani itu dari Tuhan. Jika kami jauh dari Tuhan, itu artinya kami akan mati dalam kerohanian kami, sehingga hidup kami pun akan binasa. Ampuni Bapa, bahwa setiap kami hari-hari ini dihidupkan kembali. Dalam rumah tangga suami, istri, anak-anak, kami semua boleh takut akan Tuhan dan memiliki hubungan yang diperdamaikan dengan Engkau lewat Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih buat kemurahan-Mu yang mau terus mencari manusia saat berdosa. Engkau mencari Adam dan Hawa ketika mereka jatuh. Demikian Engkau mencari kami, Tuhan, karena Engkau mengasihi kami. Malam ini kami datang membawa seluruh keluarga kami. Biar Engkau sucikan, kuduskan keluarga kami menjadi keluarga yang berkenan. Berkati keluarga besar kami. Kalau ada yang belum mengenal Yesus, Engkau jamah dan lawat, Tuhan. Bapa, kami juga terus berdoa, Tuhan memberkati untuk setiap keluarga kami yang sedang terbaring sakit hari-hari ini. Tuhan jamah dan lawat, mungkin itu orang tua kami, saudara kami, siapapun yang sedang terbaring sakit. Tuhan, Engkau jamah dan sembuhkan, ampuni dosa pelanggaran. Kami patahkan segala serangan kuasa-kuasa kegelapan dalam nama Yesus. Dan terutama kami disembuhkan secara jiwa, sehingga tidak ada amarah, kepahitan, kekecewaan, tapi yang ada ucapan syukur kepada Tuhan. Mari saudara letakkan tanganmu pada bagian yang sakit. Katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya aku disembuhkan, aku dipulihkan, bilur-bilur Yesus menyembuhkan di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa untuk setiap mereka yang mengalami kedukaan, Tuhan beri penghiburan. Bapak, kami berdoa juga untuk setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini sedang ada di dalam lembah kekelaman. Mereka yang sedang berjuang menghadapi pergumulan yang berat di dalam kehidupan. Tuhan tolong, jamah lawat Tuhan. Bahkan Engkau sendiri yang memberikan kekuatan untuk mereka boleh kembali bangkit. Yang terlilit dan hutang piutang, Tuhan beri jalan keluar ketika kami bertobat. Yang menjual aset, Tuhan pertemukan dengan pembeli yang terbaik. Yang terikat dengan obat-obatan terlarang, minuman keras, rokok, alkohol, narkoba, Tuhan lepaskan. Yang terikat dengan kekecewaan, kepahitan, amarah, Tuhan pulihkan, lepaskan dalam nama Yesus. Yang terikat dengan kekhawatiran, ketakutan, intimidasi, kami patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus.
Tuhan berkati setiap mereka rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup. Yang berkekurangan Tuhan cukupi. Hamba berdoa juga bagi setiap mereka Bapa yang hari-hari ini benar-benar membutuhkan Tuhan. Engkau datang menjadi jawaban. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia, shalom bagi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan jamah bangsa kami, beri hujan pertobatan tercurah, supaya anak-anak-Mu Tuhan boleh bertobat, memanggil Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni bangsa kami Tuhan, lawat bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI Polri, Tuhan beri kekuatan untuk senantiasa bisa Tuhan menjalankan setiap tugas mereka dengan kekuatan yang dari Tuhan. Engkau beri hikmat, roh takut akan Tuhan, sehingga bangsa kami dibebaskan dari korupsi, pemberontakan, pertikaian, kekerasan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, ada lawatan Tuhan terjadi buat bangsa kami. Tuhan memberkati bangsa Indonesia, tanahnya, udaranya, lautnya, airnya, pertaniannya, perkebunannya, peternakannya, pertambangannya, rakyatnya, semua diberkati Tuhan sehingga Indonesia boleh menjadi negara yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, terutama penduduknya Tuhan. Berkati juga semua bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Di tengah masa pandemi ini Tuhan menjagai, tidak ada kematian massal, yang ada pertobatan massal, kesembuhan massal. Kami berdoa Tuhan pegang kendali di hari-hari terakhir ini, biar iman kami boleh semakin teguh di dalam Engkau, menanti kedatangan-Mu kali yang kedua Tuhan Yesus. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.